Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dwi Lestari, NIM 19234021, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen penampu Ibu Desrieni, Esos MIKOM. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang pelestarian bahan pustaka. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama, jenis bahan pustaka, yang kedua kondisi bahan pustaka, dan yang ketiga pemeliharaan. Baiklah, pada poin pertama ini kita akan membahas mengenai jenis bahan pustaka. Ada 2 jenis bahan pustaka. Yang pertama, media kertas. Media kertas ini pada umumnya terbuat dari serat selulosa yang tidak murni. Umumnya terbuat dengan zat-zat seperti lignin, hemiselulosa, dan zat tambahan lain yang dapat membuat kertas menjadi cepat lebih rapuh. Yang kedua, media bukan kertas. Media bukan kertas ini termasuk di dalamnya koleksi fotografi, peta, dan piringan CD dan DVD. Selain itu, ada juga jenis-jenis bahan pustaka dalam berbagai bentuk media. Yang pertama, karya cetak. Contohnya buku, terbitan berseri. Yang kedua, karya non cetak. Contohnya rekaman suara, film, dan rekaman video. Yang ketiga, bahan grafika. Contohnya film strip dan slide. Yang keempat, bahan kartografi. Contohnya peta, globe, foto, dan sebagainya. Yang kelima, bentuk mikro. Contohnya mikrofilm dan mikrofilm. Dan yang terakhir, sumber daya elektronik seperti CD-ROM, disket, jurnal online, dan lain-lain. Poin ketiga, mengenai kondisi bahan pustaka. Dalam hal ini, kondisi bahan pustaka dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, masih baik, yang kedua, berpenyakit, dan yang ketiga, rusak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masih baik. Masih baik ini merupakan kondisi bahan-bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh, belum berubah warna, dan belum berpenyakit. Yang kedua, berpenyakit. Berpenyakit merupakan kondisi bahan-bahan pustaka yang sudah berpenyakit, dalam artian sudah diserang serangga sehingga timbul noda-noda, misalnya noda-noda coklat yang ada pada bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, rusak. Rusak merupakan kondisi bahan pustaka yang telah rusak sehingga memerlukan perbaikan, bahkan ada yang sudah parah sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Poin ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk mengusahakan agar bahan pustaka yang kita kerjakan ini tidak cepat mengalami kerusakan. Bahan pustaka menjadi lebih awet dan bisa dipakai lebih lama serta bisa menjangkau lebih banyak pembaca pada perpustakaan tersebut. Perpustakaan dalam melakukan pemeliharaan bahan pustaka tidak hanya dilakukan secara fisik saja, tetapi juga meliputi informasi yang terbentuk di dalam bahan pustaka tersebut. Pemeliharaan juga disebut sebagai tindakan preventive conservation, yaitu tindakan yang dilakukan dalam mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk memperpanjang umur dari bahan pustaka tersebut. Kegiatan pemeliharaan bahan pustaka dalam hal ini juga mencakup bagaimana cara pembersihan yang dapat dilakukan secara baik dan benar. Kemudian memonitor dan mengendalikan kondisi lingkungan tempat penyimpanan bahan pustaka tersebut. Lalu, membuat dan mengevaluasi kebijakan pelestarian terhadap bahan pustaka. Dan yang terakhir, mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada staf dan pengguna perpustakaan tentang bagaimana cara penggunaan dan penanganan bahan pustaka yang dapat dilakukan secara baik dan benar. Kegiatan pemeliharaan bahan pustaka pada dasarnya terdiri dari 2 cara. Yang pertama, pemeliharaan kondisi lingkungan bahan pustaka, dan yang kedua, pemeliharaan kondisi fisik bahan pustaka. Cara yang pertama yaitu pemeliharaan kondisi lingkungan bahan pustaka. Pemeliharaan kondisi lingkungan bahan pustaka ini meliputi tentang cara-cara bagaimana mencegah kerusakan bahan pustaka dari pengaruh cahaya, suhu udara, kelembapan udara, faktor biota dan jamur,
mencegah kerusakan dari faktor kebakaran, kemudian melakukan fumigasi atau tindakan pengasapan yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Yang kedua, pemeliharaan kondisi fisik bahan pustaka. Kegiatan pemeliharaan kondisi fisik dari bahan pustaka ini dapat dilakukan dengan cara menambal dan menyambung. Misalnya, menambal dengan bubur kertas, dengan potongan kertas, dengan kertas tisu, dan menyambung dengan kertas tisu. Kemudian laminasi. Laminasi dapat dilakukan dengan laminasi dengan tangan, laminasi dengan mesin pres panas, kemudian laminasi dengan filmoplas, kemudian enkapsulasi dilakukan dengan memberikan bahan pelindung dengan film plastik polister, lalu penjilitan dan perbaikan. Dalam kegiatan pemeliharaan bahan pustaka ini juga terdapat kegiatan perawatan, di mana kegiatan perawatan ini merupakan tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi, seperti membuat kotak pelindung, membungkus dan memasukkan ke dalam box, menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindung dengan kertas bebas asam, membersihkan koleksi, menetralkan asam, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan ini termasuk dalam kegiatan perawatan dan pencegahan dari kerusakan sehingga bahan pustaka itu dapat dilestarikan. Kegiatan pemeliharaan bahan pustaka ini merupakan upaya untuk menjaga keselamatan buku-buku dan bahan lain dari kerusakan sehingga koleksi perpustakaan tersebut dapat berumur panjang dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Demikian pembahasan saya mengenai materi pelestarian bahan pustaka kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.